Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita menerima serangan fajar, tapi kita memilih menurut hati nurani kita, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Sebenarnya serangan fajar ini jelas menyogok dia. Jelas dia menyogok kita. Karena belum pernah ada serangan fajar, kecuali kalau dia sebelumnya sering memberikan serangan fajar. Nah, pas 17 April itu ada serangan fajar dari dia, berarti itu bisa jadi sebagai sumbangan. Tapi karena tidak pernah ada sebelumnya, itu pasti sebagai sogokan. Dia menyogok nih. Maka oleh karena itu jangan diambil. Karena kalau diambil kita menerima sogok. Artinya apa? Yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Atau kalau mau diambil juga bilang, ini saya ambil, tapi saya tetap memilih sesuai dengan hati nurani saya. Bilang terang-terangan ke dia, ini saya ambil, tapi saya memilih tetap sesuai dengan hati nurani saya. Dia bilang, kalau begitu saya ambil lagi. Ambillah. Berarti itu menyogok. Jadi kita tidak mengkhianati dia, kita tidak berbohong. Artinya kalau kita sudah jujur, saya mengambil, tapi saya tetap memilih hati nurani saya, lalu kemudian dia memberikan, mudah-mudahan masuk sebagai sedekah, sebagai hadiah bagi dia, walaupun terpaksa. Tetapi lebih baik kalau saya lebih baik tidak kita ambil. Lebih baik, itu lebih baik, lebih selamat. Syubhat, harta yang syubhat. Kenapa? Kenapa dia lakukan itu? Tidak lain adalah untuk mempengaruhi kita. Dan itulah yang disebut dengan sogok. Ar-rashi wal murtashi dakhalan nar. Yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Bagaimana masalah jual beli jabatan yang terjadi di Depak? Sementara mereka orang-orang yang beragama. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang maksum dimanapun dia. Jangankan di Kementerian Agama, di masjid aja kalau salah ya salah. Artinya di masjid perbuatan itu salah, ya salah saja. Jadi kebenaran itu bukan ukurannya karena dia di masjid, karena dia Kementerian Agama, karena dia tahu agama. Jangan pernah membetulkan yang salah kepada walaupun dia tahu. Walaupun dia tahu agama, walaupun dia tahu, mereka tahu, tetapi orang itu semakin kuat dia beragama, maka syaitan punya juga semakin kuat menggelincirkan. Semakin tinggi jabatan seorang, maka semakin tinggi pula jabatan syaitannya. Semakin tinggi gelar seseorang, semakin tinggi pula gelar jabatan syaitannya. Nah, ini jadi kita tidak pernah membenarkan. Tetap itu adalah kesalahan, tidak boleh dilakukan. Jual beli jabatan itu adalah salah satu pengkhianatan, salah satu dosa. Kenapa? Karena mendapatkan jabatan, memberikan jabatan dengan cara yang salah. Itulah yang bisa mengantarkan kepada penyesalan dan kehinaan di akhirat kelak, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Nabi bertemu dengan Allah di malam Mi'raj tersebut? Dalam kitab Perjanjian Lama, waduh, Perjanjian Lama, disebutkan perkataan Nabi Isa alaihissalam akan dibangkitkan Nabi sesudahku yang akan bertemu dengan Allah muka dengan muka. Terima kasih. Sama-sama. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bil jasad war ruh, kata para ulama mayoritas, yaitu dengan jasad dan ruh sekaligus. Jadi memang jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berangkat, tidak lewat mimpi. Kenapa? Karena kalau misalnya lewat mimpi, maka orang Quraisy itu bisa terima. Kalau mimpi kan kita mimpi kemana-mana saja bisa. Maka oleh karena itu, ketika orang Quraisy tidak terima, itu menunjukkan bahwa Nabi mengatakan saya berjalan itu dengan jasad dan
ruh. Karena kalau mimpi kan bisa saja terjadi. Kita di air molek, kadang-kadang mimpinya sedang di Jakarta, bahkan sedang tawaf di Ka'bah, atau misalnya sedang dan lain-lain sebagainya. Nah itu kan bisa-bisa saja. Tetapi kalau dengan jasad, itulah yang membuat akal orang Quraisy itu susah menerima. Karena bil jasad tadi, dengan jasad dan ruh, dan itu mayoritas perkataan ulama. Lalu kemudian, apakah Nabi SAW melihat Allah? Betul. Dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sampai setelahnya, afatumarunahu ala ma yara laqad ra'ahu fi nazlatin ukhra inda sidratil muntaha. Memang sebagian ulama tafsir di situ menyebutkan Jibril, tetapi bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa makna itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah secara langsung. Kok bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah sebagai makhluk? Allah yang memberikan kekuatan kepada Nabi untuk melihat dirinya. Kalau kan pernah nih dalam kisah Al-Quran, Nabi Musa meminta, Rabbi arini anzur ilaik. Karena Allah berkata kepada Nabi Musa, Allah berucap kepada Nabi Musa, Nabi Musa terkenal sebagai kalimullah. Nabi Musa menerima ucapan Allah secara langsung, maka Nabi Musa rindu dengan ucapan Allah. Nabi Musa menikmati ucapan Allah, maka Nabi Musa ingin melihat Allah secara langsung. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihatmu, kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Fanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tengok kepada gunung, kata Allah. Kalau gunung itu tidak bergerak, maka engkau akan melihatku. Disitulah Nabi Musa ketika melihat tersungkur, terlempar, bersujudlah Nabi Musa alaihissalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Musa tidak mampu melakukan itu. Tetapi itu makomnya siapa? Jadi melihat Allah itu bukan makomnya Nabi Musa alaihissalam, tapi makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa itu makomnya adalah sebagai kalim, Allah bercakap langsung dengannya. Tetapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makomnya adalah melihat Allah secara langsung. Itulah yang diberikan. Artinya apa? Allah ingin mengatakan bahwa ini bukan untukmu wahai Musa, ini adalah untuk Nabi yang datang terakhir yang paling mulia, yaitu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti Nabi Musa tidak mulia. Mulia Nabi Musa alaihi salam. Tetapi makom melihat Allah secara langsung itu adalah makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk di dunia. Adapun untuk di akhirat, menurut ahlu sunnah wal jamaah, bahwa semua orang yang beriman insya Allah akan melihat Allah di dalam surga. Semuanya, para nabi dan kita juga. Cuman mungkin beda-beda. Ada yang melihat setiap hari, mungkin ada yang melihat sebulan sekali, mungkin ada yang melihat setahun sekali, mungkin ada yang melihat setelah lihat satu kali tidak lagi lihat lagi. Maka bertingkat juga. Itulah derajat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi ini betul, tidak hanya dalam perjanjian lama, tetapi itu pendapat mayoritas ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan jasad dan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj Nabi itu tidak dengan jasad tapi dengan ruh saja. Assalamualaikum Ustaz, di malam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apa saja yang harus kami amalkan dan kami contoh? Ya itulah tadi yang disampaikan kurang lebih 1 jam. Mencontoh hikmah, bagaimana hikmah-hikmah yang dapat kita petik, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan kita, menjaga diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena salat di antara yang terpenting itu awwalu ma yuhasabul 'alal 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah salat.
Kalau sholatnya baik maka yang lain ikut baik. Kalau sholatnya buruk maka yang lain juga buruk. Dan Isra Mi'raj itu salah satu hal yang penting adalah Nabi mendapatkan perintah sholat 50 kali. Ketika Nabi kembali dari Sidratul Muntaha sampai langit ke-6, Nabi Musa bertanya, karena yang dijumpai Nabi di langit ke-6 itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa oleh-oleh yang kau dapat dari Tuhanmu? Kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata, solat 50 kali. Kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Musa? Yang benar, kembalilah kepada Tuhanmu. Kata Nabi Musa, kembali kepada Allah, minta diskon. Jadi diskon itu bukan hanya sekarang Bapak Ibu. Diskon itu sudah ada sejak zaman Isra Mi'raj Nabi SAW. Apa kata Nabi Musa? Minta diskon wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu membayar. 5 aja umatmu banyak yang kredit, apalagi sampai 50 kita hanya punya waktu 24 jam dalam sehari semalam. Kalau 50 belum setengah jam harus sholat lagi. 5 saja kita sudah kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat kali azan nih. Nantilah dulu. Itu baru 5 kali. Belum lagi komat Allahu Akbar. Cepat kali komatnya. Nanti ajalah, masbuk ajalah. Begitulah, itu baru 5 kali. Maka Nabi Musa tahu 5 saja sudah banyak yang ngutang, apalagi. Maka banyak orang tanya di majelis ilmu itu, apa hukum mengkodok sholat? Mengkodok sholat itu artinya apa? Dia kredit. Jadi punya tanggungan, dia hutang sejak dahulu. Tetapi tetap harus kita bayar. Kenapa? Karena hutang. Tetap harus kita bayar. Maka oleh karena itu Nabi Musa katakan, kembali wahai Muhammad, kembalilah. Umatmu tidak akan mampu. Umatku saja yang besar-besar tidak mampu, apalagi umatmu. Akhirnya Nabi SAW kembali, bolak-balik disebutkan, sampai jadilah dia 5 kali. Maka banyak-banyak kita berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalaulah bukan ke Nabi Musa, maka kita sholat 50 kali sehari semalam. Nah, itu dahsyat. Bisa jadi lebih banyak tinggal daripada yang kita laksanakan. Nah, itu diantara hikmah yang terpenting adalah sholat. Jadi Isra Mi'raj ini adalah kita introspeksi sholat kita, kualitasnya, pelaksanaannya, bacaannya, banyak. Bacaan sholat kita, jamaah kita, kehusukannya, bagaimana kebersihannya, kesuciannya. Mungkin kita sudah sholat selama ini, tapi mungkin bacaan kita belum kita hayati secara makna. Mungkin hanya lisan kita, tidak sampai kepada hati kita. Atau mungkin kita sudah sholat, tapi kita sholatnya di rumah, tidak di masjid. Maka bagaimana kita menambah, kita berjalan ke masjid. Mungkin kita sudah sholat selama ini, sudah ke masjid, tapi sering terlambat. Bagaimana jangan terlambat? Kalau terlambat nih sama, saya pun juga sering terlambat. Maka oleh karena itu kita semua introspeksi Bapak Ibu. Oleh karena itu saya menyampaikan tausiah ini bukan hanya untuk Bapak Ibu. Ini saya adalah untuk diri saya, dan saya minta doa kepada semua jamaah. Mudah-mudahan saya mampu melaksanakan apa yang saya ucapkan dan istiqomah di dalam hidup sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa yang dilakukan oleh ibu Nabi selama dalam kandungan sehingga dipilih menjadi manusia teladan yang paling mulia? Wassalam, jazakumullah khairan. Amalan apa yang dilakukan oleh ibunda Nabi Muhammad SAW? Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah, ini beliau disebutkan bahwa saat itu belum ada, artinya belum mendapatkan petunjuk Rasulullah SAW. Hanya saja bahwa hubungan pernikahan antara Abdullah, bapak Nabi SAW, dengan ibunya itu adalah hubungan nikah yang sah, yang baik, yang diakui. Karena sejak dahulu zaman jahiliyah itu sudah ada bentuk-bentuk pernikahan. Nah, ada bentuk pernikahan seperti yang dikenal di dalam Islam, itu yang diteruskan. Seperti itulah Abdullah dengan ibunda Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa mereka orang yang baik, bahwa menunjukkan Allah mereka orang yang soleh dan soleha.
sebagai bukti bahwa Abdullah itu juga termasuk di antara yang mau disembelih oleh ayahnya karena dinazarkan oleh Abdul Muttalib. Jadi yang kedua, dan dia menurut. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa Abdullah itu orang yang soleh. Dapatlah Siti Aminah sebagai orang yang soleh. Kalau mau disembelih saja menurut, ya kan? Berarti dia baik. Nabi Ismail ketika mau disembelih apa dia bilang? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, aku melihatmu dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Lakukan wahai ayahku apabila itu yang diperintahkan Allah. Maka engkau dapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar. Mau disembelih, kita anak kita taruh di pesantren, pulang dia, kabur dia, disuruh ke masjid entah kemana-mana dia. Itu kita suruh baik-baik. Apalagi kalau mau disembelih, bapaknya duluan yang disembelih sama dia. Berarti itulah kesolehan Nabi Ismail alaihissalam, menunjukkan kepatuhan penuh kepada bapaknya Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah salah satu penyembelihan yang kedua. Jadi ada terjadi dua penyembelihan. Penyembelihan pertama Nabi Ismail, yang kedua adalah bapaknya Nabi SAW Abdullah. Maka itu menunjukkan tentang kebaikan daripada Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah SAW. Tapi pada hakikatnya bahwa bagaimana seorang ibu yang hamil itu memang diperintahkan bahwa anak yang soleh atau soleh itu memang karena Allah ibunya. Makanya Nabi SAW memerintahkan bahwa carilah calon ibu yang soleh dan soleha. Dinikahi wanita itu karena kecantikannya boleh, karena hartanya boleh, karena keturunannya boleh, karena agamanya. Tapi yang terakhir ini kata Nabi, agamanya engkau perhatikan, karena dengan itu engkau menjadi beruntung. Agamanya, akhlaknya, kesolehannya. Itu kata Nabi SAW. Makanya kalau ibu-ibu hamil, itu usahakan banyak baca Quran, banyak beramal soleh. Nanti karena menurut penelitian bahwa bayi yang ada di dalam janin ini dia terpengaruh dengan ucapan ibunya. Kalau ibunya biasa nyanyi-nyanyi tidak jelas, misalnya nyanyi-nyanyinya belah duren apa-apa kan gitu. Itu nanti anaknya itu pula dia lakukan, berdisko aja setiap hari kan. Tapi kalau dia misalnya berselawat, membaca Al-Quran, makanya oleh karena itu ada ibu-ibu kalau dia hamil tuh yang dibaca apa? Surah Yusuf, terus surah Nabi Yusuf, terus gitu. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sampai hafal dia surah Yusuf. Kenapa? Karena ini ingin anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Ternyata pas lahir cewek. Tapi insyaallah akhlaknya yang ganteng insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulama sudah tentukan pilihan untuk pemimpin. Apa kita harus ikut ulama atau ada ketentuan lain? Ada ketentuan lain? Tolong jawabannya. Jazakumullah. Kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, telinga, pikiran. Maka kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Innal fu'ad dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa al-absar wal fu'ad, innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dijawab, ditanya tuh. Mata kita, pendengaran kita, kita melihat nih calon ini seperti ini. Pendengaran kita. Tapi kalau kita bingung manalah kita ikuti? Baru ikutlah pada ulama. Insyaallah lebih selamat. Wallahu a'lam. Dah selesai, habis pertanyaannya. Karena pertanyaan sudah habis dan bahan saya pun juga sudah habis.
tinggal lagi bahan makanan yang ada. Maka oleh karena itu diminta berdoa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu hujan di majelis ilmu, maka insyaallah doa kita mustajab. Kita niatkan semua niat-niat yang baik, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini ya walikulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Ya Allah ya arhamar rahimin, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la musafiran illa wasalta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan jadikan majlis kami ini kecuali dosa-dosa kami telah Engkau ampunkan ya Allah. Segala persoalan hidup kami berikanlah jalan keluar ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, orang-orang yang punya kesusahan berikanlah kemudahan ya Allah. Orang-orang yang punya kesempitan berikanlah kelapangan ya Allah ya arhamar rahimin. Yang punya kesempitan rezeki berikanlah kelapangan kepadanya ya Allah. Yang punya penyakit berikanlah kesembuhan kepada kami ya Allah. Kesembuhan yang lahir maupun yang batin ya arhamar rahimin. Kami yang punya hutang, punya persoalan dalam hidup kami ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk menyelesaikannya ya Allah. Ya Rabbana anta maulana. Semua yang saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang mendahului kami menghadap-Mu ya Allah, berikanlah ampunan di dalam kuburnya ya Allah. Lapangkanlah kuburannya, berikanlah cahaya ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Hajat-hajat kami di dunia dan akhirat sampaikanlah ya Allah. Ya Rabbana anta maulana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna jatinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil adalah batil dan berikanlah kami kekuatan untuk menyingkirkannya ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, dudukkanlah menjadi pemimpin orang-orang yang terbaik di antara kami ya Allah. Wala tuwalli umurana syirarana. Jangan berikan kesempatan kepada orang-orang yang buruk di antara kami ya Allah. Orang yang berniat buruk ya Allah. Semua mereka yang berniat buruk, yang berniat tidak baik untuk negeri ini ya Allah, untuk agama ini ya Allah, jangan Engkau berikan kesempatan kepadanya ya Allah. Jangan Engkau berikan kekuatan kepadanya ya Allah ya arhamar rahimin. Mereka yang berniat baik untuk negeri ini ya Allah, berniat baik untuk agama ini ya Allah, mendekatkan diri kepadamu ya Allah, mengajak kami dekat kepadamu ya Allah, berikanlah kesempatan kepada mereka ya Allah. Berikanlah kuasa kepada mereka ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir hayatana inda intihai ajalana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang salah dan buruk datang dari hamba yang lemah ini. Mohon dimaafkan yang menyakitkan, yang menyentuh, yang menyinggung. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.